Salamat mabungi laku kita solanasang. Yang kami hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan dan saudara-saudara yang hadir dalam pelataran duka pada saat ini tanpa terkecuali. Kita akan memulai kegiatan pada saat ini di tempat ini dalam rumah duka. Ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama-sama. Yang pertama tadi kita telah melaksanakan penguangan barang natura. Dan acara yang kedua kita akan masuk dalam ibadah. Acara yang ketiga ungkapan hati dari keluarga. Acara yang keempat informasi dari Majelis Gereja Jemaat Ebenezer Tampa Putih. Dan acara yang kelima istirahat dan penutup. Kita akan melangkah pada acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada hambanya disilakan. Segenap keluarga yang berduka dan sidang perkabungan. Malam hari ini kita berkumpul dalam ibadah penghiburan yang kedua di tempat ini atas dipanggilnya Tuhan. Ibu yang kita kasihi dari tengah-tengah keluarga dan jemaat. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada umatnya dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kekuatan serta penghiburan serta penghiburan diberi
bersama-sama kita meyakini bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Mazmur 103 ayat 8 hingga 20 kita akan baca bersama-sama. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sejauh timur dari barat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Amin. Ibarat rumput umur hidup kita, ibarat bunga yang meskipun indah, ibarat rumput umur hidup kita, ibarat meskipun indah, dihapus angin semendung dunia, namun abadi pengasihan Tuhan atas yang takwa ingin tidak terkalahkan. Malaikat melakukan firman-Nya. Pujilah Dia di tempat tertinggi. Pujilah Dia, hai seluruh bumi, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Kita akan bersama-sama mendengarkan
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Untuk itu mari kita mohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami menghampiri hadirat Tuhan yang kudus di pelataran duka cita ini. Bahwa sekalipun kami mengalami duka yang mendalam atas kepergian ibu yang kami kasihi, namun tak hentinya pula kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami sungguh melihat kasih dan kebaikan-Mu Engkau boleh nyatakan bagi kami semua sepanjang hari ini. Hingga pada malam ini, Tuhan berkenan memungkinkan kami untuk boleh kembali berkumpul bersama-sama di pelataran duka ini, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi segenap kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah menuntun kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di pelataran duka ini untuk berbagi duka yang dialami oleh keluarga kami, Bapak Ledi bersama anak-anak, bersama saudara-saudara almarhumah dan kami semua. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama di tempat ini kami akan tetap menantikan penghiburan sejati yang asalnya daripada-Mu melalui firman-Mu ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Roh Kudus kuasai dan mampukan kami semua, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman penghiburan ini. Biarlah Roh-Mu menguasainya sehingga firman-Mu yang dipersiapkannya boleh menjadi penghiburan dan penguatan bagi kami sekalian, lebih khusus bagi segenap keluarga yang berduka di tempat ini. Bapa Surgawi, Engkau menjauhkan dari kami segala hal yang mudah mengganggu kami dalam ibadah ini. Biarlah hati dan pikiran kami boleh sungguh tertuju kepadamu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambil dari dua bagian Alkitab kita. Yang pertama dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 23. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah mati dan dikuburkan. Ayat 1 dan 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kemudian nyanyian Mazmur 23. Mazmur 23 yang sangat kita kenal, ayat 4.
Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Shalom saudaraku semua. Sebelum saya menyampaikan khotbah, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Luther Parlim Samara. Bapak saya dari Awak, Makale Selatan. Mama saya dari Sangala, Gantaran. Saya sendiri lahir di Makassar. Dulu waktu kecil saya jemaat Gereja Toraja Wisma Rama. Lalu waktu kuliah Gereja Toraja Jatiwaringin. Sekarang saya melayani di Sinode Gereja Kristen Indonesia. Dan ya di Jalan Zainal Sakse, Kota Sukabumi. Saya sudah melayani 31 tahun. Jika Tuhan berkenan sekitar 4 tahun lagi atau 3,5 tahun lagi emeritus. Istri saya etnisnya Ambon Sunda. Saya sendiri 75% Toraja, 25% Tionghoa. Jadi anak kami itu Toraja, Tionghoa, Ambon, Sunda. Ya, itu perkenalan singkat kita. Saudara-saudara, khotbah ini saya buat khusus karena Bapak Lantang sebagai sang suami telah kehilangan istri yang dikasihinya, dan keempat anak telah kehilangan ibunda yang dikasihinya karena dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Karena itulah khotbah malam hari ini saya beri judul Air Mata Cinta. Air Mata Cinta. Saudara-saudara, kalau kita ingat berita beberapa tahun yang lalu, Indonesia berduka oleh karena kematian mantan ibu negara, yaitu Ibu Kristiani Herawati atau Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker darah. Suaminya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY, yang sehari-hari nampak begitu tegar, namun pada saat dia kehilangan istrinya, dia tak kuasa menahan tangisnya. Itu terlihat di dalam tayangan di televisi. Betapa kesedihan yang dialaminya itu amat dalam. Matanya tampak sembab dan suaranya lirih, bercerita saat perpisahan terakhir menjelang kematian sang istri yang dicintainya. Katanya, Bapak SBY bisa melihat air mata di pelipis mata kiri istrinya, seolah-olah ada pertautan batin. Beliau mengakui bahwa air matanya pun sempat jatuh. Itulah air mata cinta, itulah air mata kasih, air mata sayang. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab kita malam hari ini menggambarkan juga suatu perasaan kehilangan yang amat
Bapak Abraham meratapinya dan menangisinya. Meratap itu tidak sekedar tetesan air mata, tetapi cucuran air mata yang disertai dengan tangisan, bahkan kadang juga jeritan. Jeritan yang terkadang tidak keluar. Dan itu adalah ungkapan kesedihan yang amat dalam, tetapi juga penghormatan terhadap Sarah, istrinya. Alkitab tidak menceritakan secara detail bagaimana perasaan Ishak sebagai anak pada saat ibundanya, mamanya Sarah meninggal. Tetapi dapat dipastikan bahwa Ishak sangat kehilangan mamanya. Memang pada waktu itu sang anak Ishak berusia 37 tahun dan ia belum menikah. Abraham meratapi istrinya oleh karena bersama Sarah istrinya ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bersamanya. Sarah sebagai sang istri mengikuti Abraham mulai dari Ur Kasdim sampai ke Haran, kemudian ke tanah Kanaan. Karena terjadi bencana kelaparan di Kanaan, Sarah mengikuti Abraham meninggalkan Kanaan menuju Mesir. Dari Mesir mereka kembali lagi ke tanah Kanaan. Suka dan duka mereka alami bersama. Suka dan duka berganti. Mereka jalani itu. Mereka telah berjalan ribuan kilometer dan itu dicatat baik di dalam Kejadian 11, Kejadian 12, Kejadian 13. Ketika berpindah-pindah, Sarah mesti membantu suaminya membereskan kemah, membawa ternak dan mendirikan kemah lagi di tempat yang baru. Sarah juga bersama Abraham bergumul menanti janji Allah. Dan dalam penantian itu memang Sarah pernah meragukan janji Allah dalam kehidupan mereka. Namun melalui pengalaman-pengalaman itu, ia bukan saja makin mencintai Sarah, tetapi ia terus belajar berjalan setia pada Tuhan bersama dengan sang istri Sarah. Hal itu terbukti ketika Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Tidak ada catatan sama sekali tentang protes yang diajukan oleh Sarah. Sarah sama sekali tidak protes apakah Abraham akan mempersembahkan Ishak, anak kesayangan yang telah dinantikan puluhan tahun. Sebagai ibu, tentu ia mengalami pergumulan batin yang sangat berat ketika akhirnya Ishak harus dibawa oleh Abraham ke Moria. Namun ia diam membisu demi memenuhi panggilan Allah. Alkitab mencatat Sarah sendiri meninggal dunia pada usia 127 tahun atau 37 tahun setelah melahirkan Ishak. Sampai ajal menjemput, Sarah tidak sempat melihat bagaimana anak tunggalnya itu menikah, sebab Ishak menikah di usia 40 tahun. Berarti 3 tahun setelah kematiannya, setelah kematian ibundanya, Ishak menikah. Saudara-saudara, kematian sang istri, kematian seorang ibunda merupakan
duka cita yang paling dalam. Ibarat kegelapan, kegelapan itu di dalam kegelapan. Ibarat penderitaan, penderitaan di atas penderitaan. Ibarat kepedihan, kepedihan di atas kepedihan. Ibarat siksaan, siksaan di dalam siksaan. Banyak orang memberi kesaksian bahwa kematian seorang ibunda, kematian mama yang dikasihi, meninggalkan luka yang sangat dalam. Oleh karena apa? Ini para suami, para ayah, mohon jangan cemburu. Oleh karena mama atau sang ibunda adalah cinta pertama setiap manusia. Cinta pertama seorang anak yang baru lahir adalah mamanya. Para ayah jangan protes. Cinta pertama seorang anak adalah ibundanya, adalah mamanya. Ada ilustrasi demikian, saudara-saudara. Suatu pagi, seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dalam dunia. Lalu sang bayi bertanya kepada Tuhan. Kata sang bayi, para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Engkau Tuhan akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya ini begitu kecil dan lemah. Jawab Tuhan, aku sudah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Sang bayi berkata lagi, tapi di sini Tuhan, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Itu sudah cukup bagi saya. Kata Tuhan, malaikatmu itu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadikan hidupmu lebih berbahagia. Sang bayi berkata lagi, dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku jika saya tidak mengerti bahasa mereka? Kata Tuhan, malaikatmu itu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah engkau dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkanmu bagaimana cara berbicara. Sang bayi berkata lagi, apa yang akan saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu Tuhan? Kata Tuhan, malaikatmu itu akan mengajarkanmu bagaimana cara berdoa. Bayi berkata lagi, saya dengar bahwa di bumi banyak orang yang jahat. Siapakah nanti yang akan melindungi saya Tuhan? Kata Tuhan, malaikatmu itu akan melindungimu walaupun hal itu akan mengancam jiwanya. Sang bayi berkata lagi, tapi saya pasti akan sedih karena tidak melihatmu lagi Tuhan. Kata Tuhan, malaikatmu itu akan menceritakan padamu tentangku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku walaupun sesungguhnya aku akan selalu berada di sisimu. Saat itu sorga
begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang bayi pun bertanya perlahan, "Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bolehkah Engkau memberitahukan nama malaikat penjagaku itu?" Jawab Tuhan, "Tentang namanya tidaklah terlalu penting. Tetapi yang pasti engkau akan memanggil malaikat penjagamu, malaikat pelindungmu itu Mama." Mama. Ya, Mama adalah ibunda yang menjadi malaikat pelindung kita, malaikat penjaga kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara, dalam hidup ini, ketika kita kehilangan seorang ibunda, seorang mama, memang kita kehilangan yang amat dalam. Karena dia malaikat pelindung, malaikat penjaga kita. Dan saat seperti kehilangan seorang ibunda, sang suami kehilangan seorang istri, itulah perasaan sedih yang amat dalam. Di saat seperti itulah kita merasa kita berada bagaikan dalam lembah kekelaman, dan air mata kita tidak dapat dibendung. Itu terjadi karena kesedihan yang tak dapat kita pikul. Namun saudara-saudara, percayalah, sebagai orang beriman, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan turut merasakan tangisan kita, baik sebagai seorang suami maupun sebagai anak. Ia memahami setiap tetesan air mata kesedihan kita. Bahkan banyak catatan Alkitab yang mengatakan Tuhan sendiri yang akan menghibur dan memulihkan kita. Saudara-saudara, apapun perasaan yang dialami oleh seorang ayah, apapun perasaan yang dialami oleh anak-anak karena telah kehilangan seseorang yang amat dikasihinya, maka mari kita dengarkan apa nyanyian pemazmur tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nyanyian Mazmur 23 ini mau mengatakan bahwa Tuhan sebagai gembala kita yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita. Gada itu berfungsi sebagai senjata bagi seorang gembala untuk melindungi domba-dombanya dari pemangsa yang mencoba menyerang kawanan dombanya. Sedangkan tongkat umumnya, tongkat gembala itu di ujungnya mempunyai lengkungan. Bagian yang melengkung itu sering digunakan apabila domba jatuh terperosok atau terjebak di dalam kubangan. Maka gembala akan menarik leher sang domba dan menariknya kembali ke sisi sang gembala. Sedangkan bagian bawah dari tongkat itu sedikit keras dan digunakan untuk menepuk-nepuk dengan lembut
agar kawanan dombanya berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lembah kekelaman adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke atas bukit, yaitu jalan setapak yang harus dilewati oleh para gembala dalam membawa domba-dombanya ke tempat yang gelap. Kenapa ke tempat yang gelap? Karena sebelah kiri dan kanannya adalah tebing yang tinggi. Tentu matahari tidak dapat masuk, dan tempat itu begitu sering ada binatang-binatang buas yang sangat menakutkan bagi kawanan domba. Gada adalah simbol kekuasaan, dan tongkat yang melengkung itu digunakan supaya domba yang memisahkan dirinya dari kelompoknya dapat diarahkan kembali ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, Raja Daud menggambarkan gada dan tongkat ini sebagai penghiburnya. Karena dengan kedua alat ini si domba akan merasa tenang dan aman. Gembala selalu membawa tongkat dan gada untuk melindungi kawanan dombanya. Dengan cara yang sama, Daud percaya bahwa Tuhan memiliki segala cara untuk melindunginya, bahkan di lembah bayang tergelapnya, di tengah kesedihannya, di tengah pergumulan yang berat, ia belajar percaya Tuhan menyertainya. Nah, saudara-saudara, kita pun dapat mengatakan hal yang sama dengan iman yang teguh, bahwa Tuhan yang kita imani lebih besar dari kesedihan kita karena istri telah meninggalkan kita, karena ibunda telah dipanggil Bapa di sorga. Belajar mengimani bahwa dalam kesedihan yang paling dalam pun Tuhan beserta kita. Tuhan telah mengambil bagian dalam berbagai penderitaan kita. Bahkan sebenarnya Tuhan menanggung penderitaan kita di kayu salib melalui kematiannya di bukit Golgota. Ia telah menang atas kuasa kematian. Lengannya yang penuh kasih tak akan pernah membiarkan kita binasa, apalagi membiarkan kita dalam kesedihan yang dalam. Dia adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Maka dia akan selalu menyertai kita. Walaupun malaikat penjaga kita telah pergi ke rumah Bapa di sorga, yaitu ibunda kita, mama kita yang kita kasihi, namun kasih Tuhan selalu menyertai kita semua, menyertai keluarga sampai selama-lamanya. Itulah penghiburan kita di saat duka seperti sekarang ini. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita terus belajar percaya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Keluarga akan memuji Tuhan. Judulnya di doa ibuku. Silakan.
padaku, selalu ku kenang telah kisah nafkahmu bersama berjalan memuji Tuhan yang dengan namaku disebut di doa hidupku, namaku disebut di doa hidupku dengan ada namaku disebut di doa hidupku, namaku disebut di doa hidupku dengan ada namaku disebut, ada namaku disebut. Saudara-saudara, sekarang kita masuk dalam persembahan. Ayat firman Tuhan diambil dari nyanyian Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 223, Ku ini seorang musafir. Ini seorang musafir mengembara di jalan sesat, dan Yesus gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Hanya segarlah jiwaku, kekuatan diberi padaku, ke air tenangku dituntun, dijaganya dengan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku.
memberi perlindungan sampai ke rumah Tuhanku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kalau aku diam di rumah Tuhan dan ku dijamu di muka lautku, kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan, kami berseru kepadamu di tengah rasa duka yang mendalam. Kami sebagai anak Tuhan telah memanggil pulang malaikat pelindung, malaikat penjaga kami. Sebagai suami, Engkau telah memanggil pulang pendamping hidup kami yang setia. Tuhan, hiburkan Pak Lantang sebagai sang suami. Hiburkan anak-anak Lady dan suaminya, Raymond, Indra, dan Fani, serta keluarga besar yang hadir saat ini, bahkan jemaat, para sahabat, sanak saudara. Hiburkan kami Tuhan, karena di tengah kedukaan kami bagaikan berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami senantiasa. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk ibadah besok, ibadah untuk memberangkatkan jenazah, dan prosesi selanjutnya untuk pemakaman. Kami mohon Tuhan, berilah kepada keluarga besar kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Dan kami semua yang boleh hadir untuk mendukung keluarga, agar keluarga tetap tegar, Tuhan juga beri kami kesehatan yang baik. Tuhan berkati majelis gereja yang mempersiapkan rangkaian ibadah besok, baik itu pendeta maupun juga penatua, semua pelayan-Mu Tuhan persiapkan lebih baik lagi agar pelayanan esok boleh memuliakan nama Tuhan, menghibur keluarga. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan dalam pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun langkah hidup kami sehari-hari. Engkau jugalah yang menjadi pemilik seluruh kehidupan kami. Karena itu hanya kepadamu kami menyerahkannya. Kami sempurnakan doa ini di dalam doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan, apapun juga menimpamu.
Tuhan menjagamu, kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memahami makna pencobaan dalam kehidupan kita, seperti duka cita yang kita alami bersama dengan keluarga sekarang ini. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Para pelayan akan berdoa.
Ya, demikianlah ibadah yang telah kita lalui bersama-sama, dan kepada hamba Tuhan yang telah melayani pada saat ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada acara kita yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aser Naning atau bapaknya Pini, dan kepada Bapak disilakan. Semangat laku pemandu acara. Salamat laku kita selanasang bungi melon. Tabe laku turun nindo turun nambe. Tabe laku Majelis Gereja, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ada dari Sukabumi, pendeta yang melayani kita tadi dari GKI, Pendeta Rizal, tapi laku penatua diaken, tabe laku Palembang, semua aparat, tabe laku mintuk selanasang tu rampu madu selantinan kamasusan. Kelena tumak rapu lah buang kada tama tengah-tengah tasulanasan si tetena tiagan kamasusan. Susi moto madin di pukada kumiate katuan di Tingayo Susito Padabang kematian di Tingayo. Ya moto namangkoki masanang masusauki sabaya tu kamasanangan kamasusan inang baagi mo lang katuan ke tibusan kita matilino.
Untuk kelain atau balus ya tubiung sulanasang sia mintu le to barraana sia rapu bakur sumanga lako kita sulanasang tuma parenta majelis gereja ambe tondok turunindo kumbongan tubuda lante lepungan tondok tumangura makure sumanga belanda pantan apa yang ki Pak Kamaya situro sukaran pesanan tengko dio kaleta si tetena te allo leko anate Mama Lady si tetena te kamasusan la jio Sukabumi jio Mailalan landa tamate tondok budak isolanasa untuk papayan simpati empati Pak Kamayan, Pak Tunduan, pas sambayang, Pak Pamatoto sia, Pak Barangan, Pak Tangaran, mintu nato kuri semangat. Honda opi landa di pasule la kota para Pak anate batang rabu. Tantu toma rabu sulanasang tontong bang ki anga ki piagi sia ki kamali itu Pak Kamayan ta pata apa sia ta tengkal lantenan kamasusan landa makalolokan nate sara rampusolo tu marasan di kodeno pa ne tu kulla adi patulako tontong bang ki si pasambayangan tontong bangapayan kasih pakabrosan kasih alamasean tontong bangapayan patunduan lalu mintu agan kenapa tu si misa oke itu kara-kara kamasusan misa kalabian tatoraya ya mutu tontong sidik kanan si tongkonan si tolongan lalu agan dadi susi temai misa apa katana apa kanan na tu kikur sumanga mintu to marapu natantu la sundun bangraka la upu bangraka temai tengkan sara di pogau Dekagari kalau kita solanasang keden itu makairi tang susi biasana tunenne dadinna belan natesan solanasang kumua katuangin dipudukna julu Sukabumi te Indo na dianta alanda tenan tentu udah katang palambiran kaboyoran sia kamaroyan pa payan duka kumoy nang tak duka misa biangan itu to marapu kamu turun nambe turun nindo rapu lante tondok siang kumbongan tu tontong ma pakai nga ma pakilalas ya untuntun nite agan nyete na landa dadi susi bung yete kupahang kumua mandu buda ku puambe ku poindo tu lama oleh lembong ya teh pako ku pahang duka kumua tangkuisal lang kanan kiri ke nasorong itu marapu sabak tak duka ku bisa lamesakkan jona rarabuku yamotoku pendal lang tengah-tengah kutole palaku kita solanasang mentu kaun nalanta tanan ma pakanan na ma pakatana siyang
tundui te kamasusannya te kiti mangkure sumang na buang matua mara tontong umpipiki kita tanda marendeng mbura ki masakke na solanasang ta tontong marudindin kulingkang katual lante kuling na parang pada moto salama bongi. Demikianlah ungkapan hati yang telah disampaikan oleh keluarga, atasnya diucapkan terima kasih. Kita melangkah pada acara yang keempat, yaitu informasi dari majelis gereja. Kepada Bapak yang akan menyampaikan, disilakan. Ya, terus semangat. Jumai kami majelis gereja yaitu ma'ruf informasi laku kita selanasang kumua alo masiang ke tersesak kalangan itu kami nemban batu ibadah pelepasan jenazah ladi pogokan masih ngalo tete sang 22 nah si tetena tu mintu na to di parampol ako kita solanasang mairkan na batlabi ako teme kita torang kombongan siya pak tondokan ya teme pengkarangan ta angka siya lata posar apa masiang mereka inen allo buda-buda mantu mangkata posar pa dinopan na allo masiang tak na lamin dari sakalangan itu kami nomban lah di penata si turu tu atu tu mangka di sipatui ya tu informasi jumi kami nah si taruna wakilai majelis gereja atau mewakili majelis gereja Toraja Jemaat Ebenezer Tampa Putih. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Semoga Bapak Pendeta dalam pelayanan selanjutnya di Sukabumi, tepatnya di GKI Sukabumi, Tuhan tetap memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Jadi yang tentu informasi dari kami, semangat sia selamat abang. Demikianlah acara yang telah kita lalui bersama pada malam hari ini. Atas ketenangan kita bersama diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat mabung. Lalu terima ki marupa wilasu sia kande bayar kanalan kamasuk santu keluarga apa tontong tu mama sena puang nasading lang keluarga yang mapolto ta masambayang puang masukkanlah surga kita leo puang saya makur sumanga alak mamati ini untan damana sende mama seni
lantai sangat tu puang dibengkan atau malabi kinai minambang pudi bakalabi itu sangat ni langka pelembangki lantai atu temo puang bangka kirang itu kada maseroni menjadi kada pakatana lakon katuangki solanasang losongan no puang teme keluarga menjadi pakatana lang keluarga kurbe sumanga tu mentuna atu nikah masih angka lantai atu sangat tu mereka upuang nalang kamu santu keluarga apa mama semi tontong saading lan katuan na apa sekarang kan desiate wai upuang laki tarima upuang pasak itu batang kaleki nabengkan kamatotor lang katuangki ki matoto lan pataru te katuangki losongan upuang tontong matoto lama patongan lakong babi ini kita tarima upung te kande kikilala itu tau bilang kekurangan dengan te kande upuang pada kena lepas sake nalang katuang ki upuang tontong bangko kiranuan benana kamu tontonglah ungka masaikan lang katuang ki solanasang yang ada te upuang pangandoke koreso mga ki upuang siapa sambayang ki parampolan ng Yesu yang mempuang juru salamaki tu kini mas sambayang amin.